Next, main concept of law. Kemarin belum dibahas kan Nah, soal ini belum, ini dalam pisan ini. dalam pisan. Dalam pisan asli. Beda tuh dari artinya aja udah beda. Aji, kok yang malu banget. Kalau nginum heula. Dan kau. Duh, bangsa banget orang kalau nge-live. Salah, kan first debut. First debut ya. First debut. Langsung gerak enggak apa-apa. Iya, langsung gerak tuh. Langsung gerak ada rambutnya. Orang 2 jam bakal gini terus aja. Capek, Ya. headbang mulu. Ada 6 poin di sini untuk konsep lagunya. Soft but strong. Maksudnya apa Bang Jack? Ih, Pak Prof mah lembut. Makanya dibilang cantik, gak sota lagi. Gak sota lagi, tapi strong. Kenapa dibilang strong? Kan Pak Prof gitu-gitu aja. Kata siapa? Kajiannya itu yang kajian-kajiannya itu yang bikin dia tuh strong. Itu. Strong. Bahasa Sunda. Lanjut, yang kedua itu ada unity in diversity. Bineka Tunggal Ika bahasa Indonesia nama. Yes. Meskipun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Maksudnya ya apa nyambungnya apa Bineka Tunggal Ika sama kita-kita. Ya kita juga pengen menyatukan antara K-pop dan gaming. Itu sih sebenarnya intinya mah. Lalu di situ ada simple and humble. Ya, kita mah simple orangnya, makanya dari desain simple. Kita mah nggak ya santai-santai lah gitu. Kita mah nggak mau ribet-ribet desainnya. Jadi makanya desainnya tuh kayak aku sih lihatnya kan kalau secara orang awam tuh warnanya satu udah aja. Udah gitu aja. Tapi cuman jadinya kayak dibandingin sama belakangnya. Gitu doang kan? Iya gitu doang. Simple. Karena yang kan kita pengen membrand suatu nama. Kalau misalnya kita mau membrand suatu nama, ya udah kita desainnya jangan terlalu ribet gitu. Karena ya ini kan dapat. Kalau kalian kalau pengen nonton brand seperti desain grafis logo gitu harus nonton Dio Purba. Pokoknya mah like, comment, subscribe juga dia. Pokoknya dia punya pemikiran kayak gini. Logo makin simple, makin mahal. Karena kenapa bisa? Itu kenapa? Coba jelaskan. Logo makin simple makin mahal. Kenapa tuh? Karena kalau logo simple itu bisa mencakup beberapa visi dan misi, itu yang mahal. Dan jadi logo bisa simple dan mahal karena meliputi 3 aspek. Pertama visi, kedua misi, ketiga nih branding diri, karakter kita itu yang sangat berat. Jadi ibaratnya mah apa ya? Kalau kalian pastilah belajar ikigai juga. Ikigai juga ada pengaruhnya dari personal branding juga gitu. Dan alhamdulillahnya Bang Jack bisa nerapin di sini dan benar juga ada aroma soft but strong. Nah itu kenapa? Maksudnya kan secara soft but strong tadi aku lihatnya gini sih. Soft mungkin pink. Tapi strong itu mungkin si pinknya pekat. Nah itu bisa. Nah itu menurut aku itu teknis sih. Iya. Tapi di balik itu kenapa sih ngambil pink atau selain dari emang lihatnya dari harunya yang pink gitu? Karena soft but strongnya dari mana sih yang selain itu lah misalkan? Aku sih dapatnya itu, yang lain ada nggak gitu? Kalau yang lain sih, kalau menurut aku sih emang gua memang cukup aja sih segitu. Kalau dari gua mah gitu. Karena ya harum mah sudah identik dengan warna pink dan warna rambutnya juga pink. Gitu. Makanya kayak oke lah gua branding aja warna pinknya gitu. Kalau misalkan hitam putih itu hanya sebatas pendamping saja sih sebenarnya, nggak ada. Jadi warna yang utamanya pink ya? Pink. Pokoknya pink gitu. Kan makanya kan kalian lihat di logo di akun sosmed kita kan warnanya pink kebanyakan. Yang misalkan warna hitam putih cuma sebatas covernya doang gitu, sebatas pendampingnya aja. Ya udah sih cuma gitu aja sebenarnya. Itu katanya kata Kaname katanya Bang Jack maskernya lepas aja, ngeri kegigit itu masker. Gigit terus tuh masker. Kesel. Gua tuh mau protokol kesehatan, masa Pak Prof pakai saya enggak? Barat. Ya udahlah kagok lah. Makan dulu. Santuy aja ya. Santuy aja. Oh ini sebentar, jadi soft but strong itu memang ini sih dari warnanya pun udah kelihatan. Oke, berarti warna apakah apa? Kalau misalkan dari si harunya ini soft but strong tuh dari hal lain apakah adakah? Saya barangkali dilihat dari yang lain. Kalau dari karakternya memang sudah unyu-unyu. Apakah karakternya yang unyu tapi strong, maksudnya tuh strong pemikiran Anda?
Oh, itu strong. soalnya kan si karakternya emang emang karakter akunya itu emang sota gitu kan. Ini kan justru kan nggak strong loh. Iya. Terkesan ya. Terkesannya. Tapi emang membuat strongnya itu sih, berarti cara berpikirnya Pak Prof. Kalau makanya kan kalau pingnya rada pudar, rada pitch gitu kan terlalu unyu gitu, kayak kelihatan lembek gitu. Awalnya justru itu awalnya. Makanya Bang Jack waktu itu ngeritik warna-warna ya profile itu udah bagus sebenarnya, cuma kayak terlalu unyu gitu buat seorang Pak Prof ini gitu. Makanya terlalunya, makanya itu kan dibilang sota. Nah, daripada kalian bilang sota, daripada dibilang terus sih Pak Prof ini dibilang sota, makanya Bang Jack langsung dimasukin. Oke, pinknya warna pink kita strongin gitu biar menggelegar gitu. Ubi heula. Oke. Lanjut. Oke. Ke representative of culture. Sebenarnya untuk ini tuh gimana ya? Kalau misalkan kalian lihat logo-logo K-pop, kayak ini untuk poin keempat ini emang ngambilnya dari ini pop culture-nya di K-pop. Kenapa? Kalian lihat deh logo-logo K-pop makin kesini makin simple. Semakin logonya simple semakin mahal girl band-nya. Mahal. Bentar. Makanya gimana? Blackpink itu aku lihatnya black and pink doang. Iya. Iya kan? Black and pink doang, dan dia dapat wah langsung. Cuman dulu emang ditafsirkan atau dikonsiderkan atau dibandingkan dengan si pengganti 21. Meskipun ya sudah dibandingkan ya. Cuman tapi tetap bisa menandingi loh, maksudnya nggak kalah lah gitu. Iya bener. Itu berarti itu gara-gara ini juga, si logonya juga. Logonya juga. Makanya kan di situ Bang Jack mengambil teori logo makin simpel makin mahal karena mencakup 3 logo yang sesimpel ini mencakup 3 itu visi, misi dan karakternya si brand si kliennya ini. Makanya Bang Jack mah kerja keras jujur. Tisu mang. Oh siap. Oh ya makasih. Iya, hobi minyakan. Tisu tuh. Ya ini jatuh ini sama ngelap yang pasar. Apa tuh? Rokoknya minta 1. Minta dulu mah. Kan masih disegel yang satu lagi. Wah, ada pelit ya. Parah. Lu itu tangan refill. Tangan refill kan? Tadi nggak refill nggak apa-apa. Tangan aku bagus. Mulus. Jadi duta sampo lagi. Representatif of pop culture. Jadi diambilnya terinspirasi dari si K-pop yang makin simpel itu dan emang besar. Iya, makanya pokoknya Bang Jack tuh meneliti semenjak tahun 2012 ke sini, 2012 sampai tahun ini, logo tuh kayak makin simpel gitu. Kayak EXO, BTS. Wah, logo EXO cuma gitu doang, tapi kayak skemanya tuh udah mirip-mirip, udah selalu EXO gitu, tapi kayak kok makin sukses ya. Waktu sampai mereka wajib militer pun masih ingat EXO gitu, nggak melempem gitu, nggak redup, tetap aja udah 8 tahun berkarir, wah keren gitu. Makanya di situ saya teliti. Udah 8 tahun ya? Udah 8 tahun. Nggak keras ya perasaan. Maksudnya itu kan lagunya SMA lah ya? Iya, enggak waktu ya kita mau ke SMA sih kalau nggak salah. Itu kan kita udah kenal, tapi nggak kerasa pas dihitung 8 tahun nih. Iya, ini udah tua banget. Jadi kayak kita tuh tua juga. Bisa kesana. Iya. Gue mantauin EXO dari waktu kelas 3 SMP, makanya dari awal pas mereka debut sampai sekarang gitu. Wah, perkembangannya luar biasa gitu. Memang dari brandingnya saja sudah bagus, makanya mereka bisa sampai pernah debut di Jepang, di China, dimana udah seluruh dunia sudah tahu EXO gitu, bisa world tour ya, karena selalu diingatnya bukan dari membernya aja, tapi logonya aja simple gitu. Misalkan Bang nyambungnya apa? Jangan salah. Kalau gue makanya kan Bang Jack mah kalau misalkan kenapa boyband sukses, pakai aja teori Bang Jack. Karena logonya simple itu meliputi visi, misi dan karakter yang berjibun-jibun udah. Jadi maksudnya dengan simpelnya itu, dia jadi kompleks, komprehensif. Nah itu. Jadi semuanya itu muatannya itu di situ semua gitu ya. Di situ semua. Makanya kan sampai BTS pun nge-rebranding. Ya iya, ini sampai Yukina juga bilang nih, Yukina itu katanya, wah aku senang nih katanya, dapat ilmu dari Bang Jack katanya. Aku juga katanya dia sekolah desain katanya. Tuh, desain. Kamu di jurusan apa? Desain apa? Contoh nih, jadi bilang gitu. TKV atau desain interior, desain eksterior. Itu.
Aku juga sekolah desain dan aku belajar dari Bang Jack. Aduh, makasih gue mau yo Nah, terus dia juga bilang aku malah suka sama logonya BTS katanya. Nah, kalau logo BTS kalian bisa lihat di Behance ya, ada portofolionya dan itu teh. Tapi filosofinya konyol tau. Kalau menurut orang gitu kayak sedikit konyolnya bukan dalam hal mengejek ya. Jadi logo BTS itu logo seorang, bukan logo seorang, logo para member BTS yang membuka pintu. Jadi logonya itu teh logo pintu ngabuka, 2 pintu ngabuka itu teh. Nah makanya, nanti itu ada logo BTS, ada logo ARMY. Logo ARMY-nya itu kebalikan dari logo BTS-nya itu kan yang gini-gini, jadi terbalik kan, jadi saling melengkapi juga. Jadi kalau digabungkan, wah nyambung. Makanya kalau para ARMY mah pasti apa ya, kayak anekdotnya kayak gini, logo BTS-nya kayak Assalamualaikum. ARMY-nya teh Waalaikumsalam. Oh, berarti maksudnya ada pesan di mana BTS tuh selalu ada. Iya, kita ada tuh mereka selalu menyambut. Nah, itu. Siap menyambut gitu. Ketika BTS manggung membuka apa sih kayak teater gitu teh? Teater membuka membuka di mana BTS selalu membuka tirai untuk melakukan perform. ARMY itu selalu ada. Keren tuh filosofi itu, makanya bikin logo. Oke. Bahkan katanya kalau misalkan digabungin itu jadi perisai. Emang tuh tidak gabungnya perisai itu kan emang tameng. Tahu lah filosofi tameng gimana ceritanya? Itu untuk BTS wah, makanya tuh yang Yukina suka logo BTS ya emang filosofinya juga kuat gitu. Tuh kata Yukina juga dia logo BTS itu saling melengkapi satu sama lain, bisa dibilang juga saling berhubung tuh. Bener. Yes. Karena Bang Jack mah sudah lihat portofolionya langsung dari konsultan brandingnya gitu. Ada ya? Ada di Behance tuh. Kalian bisa lihat. Nah, nanti Sun ya. Sun lah Jaki konsultan brand. Halo aja ya, jatakan halumu dong. Halo dulu lah. Gitu. Boleh lanjut aja. Tapi itu belum deh. Apa maksudnya yang mewakili pop kulturnya maksudnya apa nih? Yang pop kultur tuh kayak lebih emang now banget. Now banget ditambah kan warna pink tuh seakan-akan kayak warna cinta dan warna yang bisa membaur satu sama lain. Itu warna cinta kayak. Makanya kan udah juga mengadaptasi dari agensi juga, Agenton logonya pink. Kenapa? Karena mereka tuh kayak pengen merangkul kalau antara K-pop dengan para fansnya. Itu makanya merangkulnya itu. Orang pengen ngambil di sini teh pop culture kita tuh sebenarnya bisa merangkul jadi mewakili pop culture. Mungkin gara-gara ya memang dilihat juga si program harunya juga Iya, dia ditambah engagement. Nah, engagement itu kan ada keterkaitan interaksi antara para pelaku pop culture dan para fansnya. Kita bisa ngeliat kan kayak di Jepang, yang dilihat mulu. Itu kayak kemarin si Bunga kayak istilahnya kayak aku mau jadian sama Bunga gitu-gitu sampai ngehalu gitu. Berarti kan ada engagement antara si para pelakunya dengan para fansnya. Itu ada keterkaitan cinta. Cintanya itu. Pop culture tuh kalau di K-pop, J-pop tuh penuh dengan cinta asli. Orang makanya bilang bisa ke pink gitu. Nggak bisa ke warna yang gelap-gelap kayak e-sport. Jujur. E-sport tuh meskipun terang tapi strong logonya, sumpah. Jadi emang bisa ada ini ya, ada kayak istilahnya tuh kayak sudah menjadi suatu standar apa gimana? Nggak apa-apa. Kayak kalau yang e-sport tuh emang dari culture luar negeri seperti itu. Yang kurang analisis tuh seperti itu karena kan sistem mereka tuh logonya logo base tuh ya. Logo base-nya itu tuh kayak mereka tuh nggak mau kalau orang asumsi orang ya ini asumsi orang tuh mereka tuh nggak mau disamain sama klub sepak bola. Tapi logonya enggak sih, maksudnya itu tuh zaman dulu juga sih kan enggak. Menurut saya itu now, itu now banget. Emang now banget makanya. Kan? E-sport tuh emang baru booming sekarang kan. Betul. Dan mereka juga aku kan pasti ada pemikiran nggak mau. Baru lah ya, nggak dulu ya kan itu kalau sepak bola kan 19 berapa, 18 kan. Malah justru logo e-sport tuh logo yang sangat representatif untuk klub olahraga. Jujur. Makanya sampai klub sepak bola aja sampai rebranding. Juventus tuh contohnya. Logo cuma gitu doang. J udah gitu aja gitu. Untuk kelima yang pop culture tuh gitu. Karena orang yakin pop culture pop game juga penuh dengan engagement, penuh dengan cinta. Itu artinya. Berarti memang emang ditambah kita emang bergerak di pop culture ya. Nah itu. Lanjutlah ke fokus to break the limit, make a change. Itu gimana?
Fokus to break the limit. Menggebrak suatu batasan. Karena kita memang dididik untuk menjadi agent of change ya. Dalam hal kayak gini. Agent of change. Ya, agent of Udah change. bener Bener-bener mahasiswa banget. mahasiswa banget. Agent of change. Heeh. Agent stop. Heeh. Apa lagi? Apalagi sih? Apalagi? Pokoknya yang kita tahu itu, cuman kayak kita kan kayak mikir mahasiswa agent of change kalau misalkan merubah tatanan suatu masyarakat lewat yang normal mah, cara normal mah kayak pemerintahan atau RT RW gotong gitu mah kayak lah masih mainstream lah kita mah. Makanya gua sama Pak Prof mah emang kita pengen menggebrak suatu inovasi baru untuk ya bisa jadi mengubah mindset para kayak J-popper, K-popper apapun para gamer yang masih close minded lah gitu soal sosial gitu, soal politik perwibuan contohnya tuh Pak Prof. Makanya kayak wibunar bentar lagi. Wibunar. Next time kita bikin wibunar. Kita bikin wibunar. Emang ngaruhnya apa sih sosio-wibologi sama kehidupan kalian gitu yang hidup cuma ngefans K-pop, K-pop, J-pop gitu. Ngaruh itu teh. Kalau yang K-pop mania, kalian ngedrakor lama-lama 2 minggu ngulang mata kuliah. Enak gak? Enggak gitu. Kalian senang di secara halunya, tapi kalian gak senang secara realitanya. Nah, di situ kita tuh pengen menjembatani kalian antara halunya kalian dan realitanya kalian tuh harus seimbang. Betul. Nah itu tuh bahkan Jaki pun hatam itu teori saya yang mana irasionalitas dan rasionalitas itu harus seimbang. Itu kan saya juga diambil dari hukum kekekalan kesetimbangan antara kiri kanan itu seimbang. Halu oke, tapi halunya itu dilaksanakan. Kalau mau. Tapi yang penting Anda tetap bekerja secara real, hidup secara real, tapi halu pun gak masalah, yang penting gak ganggu orang. Iya bener. Nah kebanyakan ya pada faktanya banyak di Twitter apalagi yang fanwar contohnya, atau misalkan kalau di J-pop ada apa sih Pak Pro? Kalau di K-pop tuh ada fanwar antar. Nah, itu kan fanwar dan sasaeng. Nah sasaeng itu lebih. Ya kan kalau ya sumpah. Kalau J-pop sih ya setidaknya di Jepangan mah. Nah tuh. Ya tiap bulan drama. Dramanya kayak gimana tuh? Kalau ya itu jadi kayak kalau secara filsafatnya ya, filosofinya gini. Memang sejatinya mereka tuh berdrama semuanya ya, semua apapun tuh lebih gara-gara terbenturnya kebenaran. Nah itu. Benarnya Jaki dan benarnya saya itu kan punya masing-masing dong kebenaran. Nah kayak Jaki tadi Blackpink kayak gini, saya Blackpink bisa aja beda lagi. Iya. Nah, terus didebatin, gak akan pernah ada baiknya. Iya. Karena dibenturkan atas kebenaran kita masing-masing, makanya drama banyak. Makanya salahnya tuh kalian tuh belum bisa, kalau misalnya bukan kalian ya, dalam hal kayak gini, para oknum ini, para oknum ini tuh terlalu menggugu pendapat dia kalau dia itu benar. Nggak boleh sebenarnya. Boleh kita membenarkan pendapat kita, asalkan kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Itu yang namanya toleransi. Nah itu kan apalagi kan, tapi kan saat bertoleransi juga harus tahu juga melihat orang lain itu bisa mengikuti ke sana. Iya gitu. Makanya Pak, buat kalian para wibu jangan ngomong aing plastik. Buat aing juga nggak akan ngomong dia bau bawang gitu. Jadi kalau orang mah pengen jadi amfibi, bukan amfibi bahasa orang mah. Di saat K-pop itu plastik, di saat wibu itu bau bawang, ya udah satuin aja jadi bawang diplastikin. Iya itu gara-gara istilah itu kan ada istilah itu yang membuat rusaknya itu kan tadi ada kamu K-pop plastik, wibu bau bawang itu yang menjadikan itu suatu hal yang menjadi dikotomi, menjadi permasalahan dan itu patologi penyakit itu. Gitu. Itu berpenyakit. Nah makanya setidaknya mungkin Jaki juga mau merepresentasikan si logo ini tuh tadi fokus to break the limit, make a change. Jadi kita mau mencoba, kita mencoba nge-ikhtiar, try untuk mengubah si 3 pop kultur ini tuh, J-pop, K-pop, gaming ini tuh setidaknya kita bisa berbau. Itu bisa mengubah semoga. Walaupun enggak, setidaknya circle terkecil kita aja yang mau berubah. Karena saya bilang ke Jaki Jack, memang mimpi kita terlalu besar, terlalu halu oke. Karena apa? Bukan masalah kita bikin circle dan besar enggak, tapi lebih kepada mengubah orang tuh enggak bisa. Karena syarat perubahan itu adalah sadar dulu. Syarat berubah tuh sadar dulu, baru berubah. Gitu. Pas kita sadar baru berubah. Ya kalau misalkan semuanya enggak sadar, ya enggak berubah. Ya karena dia belum sadar. Kalau enggak sadar ya enggak akan pernah berubah. Makanya kita coba.
kita coba ya tadi dengan bikin circle ini barangkali kita ikhtiar, kita mencoba untuk mengubah tadi. Makanya mungkin Jaki juga ya karena Jaki juga udah lama sama saya sih, jadi mungkin tahu banget bahwasanya Jaki juga bisa menafsirkan logo ini yang cocok untuk saya, karena ya harusnya mungkin bisa lagi dilihat dari saya juga, mungkin personal saya gitu. Yang mana dari dulu juga saya mengamati perwibuan, K-pop juga ya beberapa tahun ini, sampai gaming juga sama ya itu. Yang mana memang harus ada yang terjun langsung gitu. Terjun langsung. Make a change. Make a change gitu. Yang terakhir itu ada exploration for moving up. Kita mengeksplorasi diri, menghargai pendapat orang, dan kita itu juga kayak kita makanya sering melakukan kajian itu karena kita juga ingin mengumpulkan aspirasi pendapat kalian soal mau itu politik wibu, mau soal sosial wibu, mau misalkan tentang perkepopan yang sasain kayak gitu-gitu. Kita mah lebih baik ditampung daripada kita didebatkan secara debat kusir gitu, yang tidak sehat gitu. Karena ya kita mah pengen ya kalau misalkan kita menghargai pendapat orang, ilmu kita bakal nambah itu. Yes, betul. Oh, jadi gimana Prof? Evolution for moving up. Itu kita moving up, makanya kita berpendapat dengan banyak orang, kita juga dapat ilmu banyak untuk maju ke atas. Itu sih lebih situnya. Makanya itu logo yang huruf H-nya itu yang di bagian kanannya itu ke atas sendiri, karena kita pengen maju ke atas. Kalau yang nggak ada mah, kalau yang nggak mau maju ke atas ya udah tinggalin aja. Dipatahkan sama kita lewat si huruf C itu. Gitu. Oke, mantap sekali. Makanya memang benar ya. Jadi makin simpel itu, maknanya banyak. Ya. Dan mendalam juga. Bahkan filosofi logo ini bakal kalah dengan kuliah umumnya Pak Prof. Dia Pak Prof mah minimal 3 SKS, saya mah harus 6 SKS. Karena memang tadi komprehensif sekali. Dari warnanya, dari warna bentuk. Terus dari aja kan menabrak ke bawah, terus ke atas, itu kan ternyata ada lagi gitu. Iya, ada lagi. Nah, sedalam itu berarti memang menjadikan makin simpel makin itu. Jadi saya juga jadinya setuju juga sih. Karena memang makin simpel, makin hebat dalamnya. Iya. Si makna komprehensif. Right. Makanya gua ngerangkum ini 6 jadi 6. Padahal 6-nya tuh masih banyak lagi. Banyak lagi, di 6 itu masih banyak lagi. Ibaratnya mah yang soft but strong itu bab 1. Unity in Diversity itu bab 2. Seterusnya kayak skripsi. Kayak skripsi aja. Sumpah gua kalau bikin kayak gitu, tapi emang ini mah kayak gue sih nggak pernah dibawa sulit sih, karena ya gue emang suka desain kayak gini gitu, kayak gue pengen brand orang gitu. Daripada lu nggak laku mending gue bantu lah, sok gue mah kayak gini aja. Gue mah emang ya anak desain tuh pasti tahu kalau bikin kayak gini tuh emang udah fondasinya jati diri kita masing-masing. Mau itu dari pekerjaan konten lah, mau itu dari pekerjaan diri sendiri sebagai jasa apa gitu, dan lain sebagainya. Itu sih kalau dari gue mah. Lanjut Pak Prof. Siap. Ke slide selanjutnya. Siap.